investasi. Ya, dan pada kali ini kita akan belajar tentang manajemen kas. Simak video berikut ini ya. Check it out. Dalam bab sebelumnya dibahas mengenai berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat optimal aset lancar perusahaan. Dengan mempelajari keuntungan dan kerugian antara profitabilitas dan resiko, maka dapat ditentukan secara umum tingkat aset lancar yang tepat untuk dimiliki perusahaan. Setelah tingkat keseluruhan aset lancar ditentukan, masih terdapat pertanyaan lain, di antaranya seberapa banyak kas yang harus dimiliki, kemudian seberapa banyak yang harus ditanamkan dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Nah, video ini akan membantu untuk menemukan cara menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Selain itu juga akan dibahas bagaimana cara meningkatkan efisiensi manajemen kas dan cara untuk berinvestasi dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Lalu, ada berbagai macam untuk seseorang itu menahan kas. Di sini, menurut John Maynard Keynes, menyebutkan 3 alasan bagi setiap orang untuk menahan kas. Keynes menamakan motif-motif ini sebagai berikut, yaitu transaksi, spekulasi, dan berjaga-jaga. Dengan menggeser perhatian dari tingkat perorangan, maka ketiga kategori ini dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai motif perusahaan untuk menahan kas. Yang pertama, motif transaksi. Memenuhi pembayaran seperti pembelian, upah, pajak, dan dividen yang timbul dalam kegiatan bisnis umum. Lalu yang kedua adalah motif spekulasi, yaitu memanfaatkan peluang yang ada seperti penurunan tiba-tiba harga dari bahan baku. Yang terakhir, yang ketiga adalah motif berjaga-jaga, yaitu untuk mempertahankan batas keamanan atau penyangga keamanan untuk memenuhi kebutuhan kas yang di luar perkiraan. Semakin dapat diprediksikan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan, semakin sedikit kas yang perlu ditahan untuk berjaga-jaga. Kekuatan yang ada untuk meminjam agar dapat memenuhi pengeluaran kas yang darurat juga mengurangi kebutuhan akan saldo kas jenis ini. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua kebutuhan kas perusahaan membutuhkan penahanan kas sepenuhnya. Sebaliknya, sebagian dari kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kepemilikan sekuritas yang dapat diperjualbelikan, yaitu aset yang setara dengan kas, dan dengan mempertahankan kapasitas meminjam yang belum digunakan. Contohnya batas kredit di bank. Nah, kebanyakan perusahaan tidak menahan kas untuk tujuan spekulasi. Oleh karena itu, konsentrasi dalam pembahasan kita kali ini hanya ditujukan pada motif transaksi dan berjaga-jaga, yang kebutuhannya dipenuhi melalui saldo kas dan sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Manajemen kas melibatkan penagihan, pengeluaran, dan investasi sementara kas yang efisien. Bagian bendahara perusahaan biasanya bertanggung jawab atas sistem manajemen kas perusahaan. Anggaran kas sangat penting dalam proses ini. Memberitahu seberapa banyak kas yang ingin dimiliki, kapan kemungkinan akan didapat, dan untuk seberapa lama kas itu digunakan. Jadi, anggaran tersebut berfungsi sebagai dasar untuk perkiraan dan pengendalian kas. Selain anggaran kas, perusahaan membutuhkan informasi yang sistematis atas kas serta berbagai sistem pengendaliannya. Nah, bagi perusahaan besar, biasanya yang berbasis komputer merupakan hal yang penting untuk mendapat laporan sesering mungkin, biasanya itu harian, atas saldo kas di setiap rekening bank perusahaan
atas pengeluaran kas, saldo rata-rata harian, dan atas posisi surat berharga perusahaan yang dapat diperjualbelikan, dan serta laporan terperinci atas perubahan posisi ini. Merupakan hal yang sangat berguna untuk memiliki informasi tentang penerimaan dan pengeluaran utama kas. Semua informasi ini sangat penting loh jika perusahaan ingin mengelola kasnya secara efisien, yaitu yang dapat memberikan ketersediaan kas yang aman dan nyaman, serta penghasilan dari investasi yang wajar atas investasi sementara kas. Berbagai metode penagihan dan pengeluaran yang digunakan perusahaan untuk memperbaiki efisiensi manajemen kasnya sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kedua sisi tersebut menimbulkan dampak gabungan atas keseluruhan efisiensi manajemen kas. Ide umumnya adalah 1. Perusahaan akan mendapat manfaat dengan mempercepat penerimaan kas, dan yang kedua, dengan memperlambat pengeluaran kas. Perusahaan ingin mempercepat penagihan piutang usaha agar dapat menggunakan uangnya lebih dini. Sebaliknya, perusahaan ingin membayar utang usaha belakangan, namun terus mempertahankan kredibilitas perusahaan pada pemasok yang belum dibayar, agar dapat menggunakan sebaik mungkin uang yang dimilikinya. Kini, perusahaan menguasai berbagai teknik canggih untuk mempercepat penagihan dan mengendalikan pengeluaran dengan ketat. Nah, di video ini kita akan membahas cara-cara tersebut. Cara yang pertama adalah dengan penagihan. Percepatan penagihan akan dibahas pertama dalam video kali ini. Percepatan penagihan meliputi berbagai langkah yang dilakukan perusahaan dari saat barang atau jasa dijual hingga saat pembayaran dari pelanggan didapat, serta menjadi dana yang dapat digunakan bagi perusahaan. Sejumlah metode didesain untuk mempercepat proses penagihan ini dengan melakukan salah satu atau lebih dari hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu memulai pembuatan dan mengirimkan faktur atau invoice. Yang kedua, mempercepat pengiriman pembayaran dari pelanggan ke perusahaan. Dan yang ketiga adalah mengurangi waktu pembayaran untuk perusahaan yang belum dapat dicairkan. Dan berikut ada beberapa hal bentuk dari penagihan itu sendiri. Yang pertama adalah ambangan tagihan. Ambangan tagihan itu sendiri adalah total waktu antara pengiriman giro oleh pelanggan dengan ketersediaan kas bagi perusahaan penerimanya. Yang kedua adalah tagihan awal. Tagihan awal itu sendiri adalah dengan mengirimkan faktur ke pelanggan sedini mungkin atau secepat mungkin, atau juga dengan menggunakan otorisasi pendebetan awal, yaitu transfer dana dari rekening bank pembayar pada tanggal tertentu ke rekening bank pihak penerima pembayaran. Transfer yang dimulai oleh pihak penerima pembayaran dengan otorisasi di muka dari pihak si pembayar. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga adalah sistem lockbox, yaitu kotak pos yang dikelola oleh bank perusahaan dan yang digunakan sebagai tempat penerima berita kiriman uang dari si pelanggan. Sistem lockbox retail melayani penerimaan dan memproses transaksi bernilai rendah hingga sedang dengan berita kiriman uang bervolume tinggi. Sementara sistem lockbox wholesale didesain untuk menangani berita kiriman uang dengan nilai transaksi yang tinggi, tetapi volumenya rendah. Nah, untuk sistem lockbox ini sampai saat ini hanya digunakan di Amerika Serikat, belum digunakan di Indonesia. Cara yang kedua untuk memanajemen kas adalah dengan cara memperlambat pengeluaran kas. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan memainkan ambangan.
Angka kas yang ditunjukkan dalam buku perusahaan jarang sekali mewakili jumlah kas yang tersedia milik perusahaan di bank. Dana yang tersedia di dalam bank biasanya lebih besar dari yang ditunjukkan dalam buku perusahaan. Perbedaan nilai uang antara saldo bank perusahaan dengan saldo dalam buku disebut dengan ambangan neto atau net float, atau kadang juga disebut dengan ambangan. Ambangan neto adalah hasil penundaan antara waktu giro ditulis dengan clearing yang sesungguhnya oleh bank. Adalah hal yang mungkin bagi perusahaan untuk memiliki saldo kas negatif dalam buku dan saldo bank yang positif, karena giro yang baru ditulis oleh perusahaan tersebut masih belum dibayarkan. Jika jumlah ambangan neto dapat diestimasi secara akurat, saldo bank dapat dikurangi dan dana dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pengembalian yang positif. Aktivitas ini oleh bendahara perusahaan disebut sebagai memainkan ambangan. Masuk ke cara yang kedua, yaitu pengendalian pengeluaran. Hal yang penting bagi manajemen kas yang baik adalah pengendalian perusahaan akan pengeluaran yang pastinya akan memperlambat arus keluar kas dan meminimalkan waktu simpan kas yang tidak digunakan. Perusahaan dengan rekening di beberapa bank harus dapat menggeser dana dengan cepat ke berbagai bank tempat pengeluaran dilakukan untuk mencegah kelebihan saldo dari penumpukan sementara di bank tertentu. Idenya adalah untuk memiliki kas dalam jumlah memadai di berbagai bank, tetapi tidak membiarkan saldo tersebut berlebih terus menumpuk. Hal ini membutuhkan informasi harian tentang saldo yang berhasil dikumpulkan. Kelebihan dana kemudian dapat ditransfer ke bank tempat pengeluaran untuk membayar berbagai tagihan atau untuk investasi pada sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Banyak sekali perusahaan yang telah mengembangkan sistem komputer yang canggih untuk menyediakan informasi tentang pengendalian pengeluaran ini. Salah satu cara untuk menunda pengeluaran adalah dengan menggunakan Payable Through Draft atau PTD. Ini adalah sebuah instrumen yang mirip dengan giro, ditarik atas dana pembayar, bukan atas nama bank seperti untuk giro. Setelah PTD diajukan ke bank, pembayar harus memutuskan untuk menyetujui atau menolak pembayarannya. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan mengatur pengeluaran gaji dan dividen. Banyak perusahaan membuat rekening terpisah untuk pengeluaran gaji. Agar dapat meminimalkan saldo dalam rekening ini, perusahaan harus memprediksi saat giro gaji yang telah diberikan perusahaan akan dicairkan ke bank. Jika gajian jatuh pada hari Jumat, tidak semua giro akan dicairkan pada hari tersebut, sehingga perusahaan tidak perlu memiliki dana di rekening tersebut untuk membayar seluruh gaji. Bahkan pada hari Senin, beberapa giro masih belum dicairkan karena penundaan dalam proses penyimpanannya. Berdasarkan pengalaman ini, perusahaan harus dapat membangun distribusi kapan rata-rata giro akan diajukan untuk pencairan. Dalam hal ini, idenya adalah untuk memprediksi juga saat giro dividen akan diajukan untuk dicairkan agar perusahaan dapat meminimalkan saldo kas dalam rekening. Cara yang ketiga adalah dengan memiliki rekening saldo nol. Rekening saldo nol adalah rekening giro perusahaan yang berisi saldo nol. Rekening tersebut membutuhkan rekening induk atau rekening asal tempat dana akan ditarik untuk menutup saldo negatif atau sebagai tempat asal pengiriman saldo yang berlebih. Lalu selanjutnya adalah cara dengan pengendalian jarak jauh dan terkendali. Dengan memanfaatkan ketidakefisienan dalam proses clearing giro pada sistem perbankan dan beberapa bank komersial tertentu, serta ketidakefisienan dalam sistem pos,
perusahaan dapat memaksimalkan lamanya waktu giro yang ditulis beredar atau belum dicairkan. Berbagai model telah diajukan untuk memaksimalkan ambangan pengeluaran melalui pemilihan bank pembayar yang optimal secara geografis. Idenya adalah untuk melokalisasi bank pembayar dan untuk menarik giro darinya dalam cara yang memungkinkan pemaksimalan waktu giro belum dicairkan. Contohnya, perusahaan di Jakarta yang menggunakan pengeluaran jarak jauh dapat mengirimkan giro ke pemasok yang ada di Kendari, namun yang diterbitkan dari sebuah bank yang ada di Aceh atau bank lokal Aceh. Nah, selain pengeluaran jarak jauh, lalu yang kedua ini adalah pengeluaran terkendali. Pengeluaran terkendali ini merupakan sistem yang memungkinkan perusahaan membuat giro yang ditarik dari sebuah bank atau cabang dari bank itu yang dapat memberikan pemberitahuan dini atau tengah hari atas jumlah total uang yang akan dicairkan atas rekening perusahaan pada hari tersebut. Saat ini, hampir seluruh perusahaan menggunakan e-commerce. Salah satunya adalah Electronic Data Interchange, yaitu melibatkan transaksi informasi bisnis, contohnya faktur, pesanan, pembelian, dan informasi pengiriman dalam format yang dapat dibaca oleh komputer. EDI tidak hanya melibatkan perpindahan data secara langsung dari komputer ke komputer melalui saluran komunikasi, tetapi juga melibatkan pengiriman fisik antar bagian penyimpanan data elektronik seperti tape komputer, disk, dan CD-ROM. Jumlah manfaat dihubungkan dengan aplikasi EDI dalam berbagai bentuk. Contohnya, informasi dan pembayaran berjalan lebih cepat dan lebih andal. Manfaat ini akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas perakiraan kas dan manajemen kas. Pelanggan perusahaan juga mendapat manfaat dari layanan yang lebih cepat dan lebih andal. Selain itu, perusahaan dapat mengurangi biaya surat, kertas, dan penyimpanan dokumen. Akan tetapi, manfaat ini juga memiliki biaya yang tinggi. Perpindahan data secara elektronik membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perusahaan harus melatih personel untuk menggunakan sistem EDI. Selain itu, waktu, uang, dan usaha seringkali harus dicurahkan untuk meyakinkan para pemasok dan pelanggan agar melakukan bisnis secara elektronik dengan perusahaan. Tentu saja, kecepatan transfer dana secara elektronik meniadakan ambangan. Di beberapa perusahaan, hilangnya ambangan yang berguna dalam pengeluaran adalah harga mahal yang harus dibayar. Nah, pada tahun belakangan ini, perusahaan-perusahaan itu semakin fokus pada inti dari bisnisnya. Nah, salah satu caranya yaitu menggunakan jasa outsourcing. Outsourcing berpotensi untuk mengurangi biaya perusahaan. Pihak penyedia jasa atau subkontraktor dapat menggunakan skala ekonomi dan keahlian khususnya untuk melakukan operasi bisnis yang dialihkan tersebut. Hasilnya, perusahaan bisa mendapatkan layanan yang dibutuhkannya dengan biaya yang lebih rendah namun memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada jika melakukannya sendiri. Selain itu, outsourcing membebaskan waktu dan personel hingga perusahaan dapat berfokus lebih baik ke bisnis utamanya. Jadi, walaupun memangkas biaya adalah pertimbangan penting dalam keputusan outsourcing, hal tersebut bukanlah satu-satunya pertimbangan. Bisnis proses outsourcing atau BPO merupakan bentuk outsourcing yang lebih khusus di mana keseluruhan proses bisnis seperti keuangan dan akuntansi ditangani oleh penyedia layanan pihak ketiga. Transaksi outsourcing ini biasanya meliputi kontrak beberapa tahun dan nilainya dapat mencapai jutaan dolar. Menariknya, perusahaan-perusahaan BPO sering berlokasi di negara-negara dengan biaya murah seperti India, Meksiko, Cina, Indonesia,
Dan banyak dari perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan multinasional. Seperti yang saya bawa saat ini, contohnya adalah Glade. Ya, apakah kalian melihatnya? Ya, Glade ini, dan juga ada dari So Sorry, di mana Glade ini diproduksi oleh perusahaan dari USA yang sekarang berlokasi ada di Indonesia, tapi hanya produksinya saja. Sedangkan yang So Sorry ini dia perusahaan dari Jepang yang proses produksinya ada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka memikirkan tentang biaya dari pekerjanya yang dianggap murah. Kebanyakan perusahaan menentukan tingkat target saldo kas minimal. Perusahaan tidak ingin menahan saldo kas berlebih karena bunga bisa didapatkan ketika dana ini diinvestasikan dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Semakin besar tingkat bunga untuk sekuritas yang dapat diperjualbelikan, semakin besar juga biaya peluang untuk menahan saldo kas yang tidak digunakan. Tingkat optimal kas harus lebih besar dari 1. Saldo transaksi yang dibutuhkan ketika manajemen kas efisien, atau 2. Persyaratan saldo minimal bank komersial tempat perusahaan memiliki rekening simpanan. Jika kita berbicara lebih lanjut mengenai sekuritas yang dapat diperjualbelikan, secara umum perusahaan mencoba untuk mempertahankan beberapa target kas untuk memenuhi kebutuhannya dalam berbagai transaksi atau persyaratan saldo minimal. Akan tetapi, di luar itu, sering ditemukan perusahaan berinvestasi dalam sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Nah, di bagian ini akan dijelaskan penggunaan sekuritas yang dapat diperjualbelikan untuk perusahaan sebagai investasi yang mendekati kas. Salah satu caranya adalah dengan memiliki portofolio sekuritas jangka pendek. Portofolio sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dapat dianggap sebagai kue yang dipotong menjadi 3 bagian, di mana bagian ini tidak harus sama besarnya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, di dalam portofolio ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah segmen kas siap pakai atau ready cash segment, yaitu saldo optimal sekuritas yang dapat diperjualbelikan milik perusahaan dengan fungsi melayani kemungkinan kekurangan dalam akun kas perusahaan. Yang kedua adalah segmen kas terkendali atau controllable cash segment, yaitu sekuritas yang dapat diperjualbelikan dimiliki untuk memenuhi arus kas keluar yang terkendali atau diketahui, seperti untuk pajak dan pembayaran dividen. Nah, yang ketiga adalah segmen kas bebas atau free cash segment, yaitu sekuritas yang dapat diperjualbelikan tanpa untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau bebas. Dengan kata lain, tersedia untuk tujuan yang belum ditentukan. Nah, setelah itu ada beberapa variabel dalam pemilihan sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Variabel-variabel dalam pemilihan sekuritas yang dapat diperjualbelikan itu mempertimbangkan pembelian sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Manajer portofolio perusahaan harus memahami terlebih dahulu bagaimana setiap pembelian sekuritas berkaitan dengan berbagai variabel penting tertentu. Variabel-variabel yang paling penting diantaranya adalah keamanan, daya jual beli, hasil, dan waktu jatuh tempo atau maturity. Nah, sekarang akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah keamanan. Keamanan merujuk pada tingkat kemungkinan untuk mendapatkan kembali nilai uang yang awalnya diinvestasikan atau jumlah pokoknya. Yang kedua adalah kemudahan pemasaran atau likuiditas. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk menjual sekuritas dalam jumlah besar di pasar sekunder tanpa konsensi harga yang signifikan. Yang ketiga adalah hasil atau risiko tingkat bunga, yaitu variabilitas dalam harga pasar sekuritas berharga yang disebabkan
oleh berbagai perubahan dalam tingkat bunga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah waktu jatuh tempo atau maturity, yaitu umur dari si sekuritas itu. Lamanya waktu sebelum jumlah pokok sekuritas jatuh tempo. Nah, itulah materi tentang manajemen kas hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video dari materi manajemen kas hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, Subscribe, dan juga komen, dan share. sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan bye-bye. Assalamualaikum.